Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat, renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Ketika kita berada dalam keadaan kurang baik, dalam kondisi ekonomi lagi terpuruk, dan berbagai situasi yang buruk lainnya, seperti yang sedang dialami oleh sebagian besar penduduk dunia akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19, saya jadi teringat akan lagu Que Sera Sera yang dilantunkan pertama kali oleh penyanyi Doris Day pada tahun 1956. Que Sera Sera berasal dari bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Inggrisnya whatever will be, atau dalam bahasa Indonesia berarti apapun yang terjadi nanti, terjadilah. Lagu ini menceritakan seorang anak yang menanyakan kepada ibunya akan menjadi apa dirinya nanti. Kemudian ibunya menjawab, Que Sera Sera, apapun yang terjadi, terjadilah. Pada saat situasi yang begitu sulitnya akhir-akhir ini, respon maupun sikap yang akan dipilih atau diambil oleh manusia itu ada dua macam setidaknya. Sikap yang pertama, pasrah akan nasib yang menimpanya. Pasrah akan kondisi menyedihkan yang menimpa hidupnya. Memang sudah nasibnya, Que Sera Sera. Faham ini disebut juga fatalisme. Sikap yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah dengan berusaha sebaik-baiknya. Tentang masa depan, itu urusan Tuhan. Que Sera Sera. Sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab mengenai hal ini. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di pemandangan mata Tuhan, semua yang diciptakannya termasuk manusia itu sungguh amat baik. Saya teringat waktu saya mau membangun rumah, maka saya memakai jasa arsitek untuk desain arsitektur rumahnya dan kontraktor untuk membangunnya. Kemudian saya memberitahu arsitek berapa kamar tidur yang saya inginkan. Yang lainnya, saya terserah kepada arsitek. Karena mata arsitek pasti lebih bagus dari mata saya dalam hal melihat sebuah desain rumah. Kalau untuk menilai musik yang kita dengar, sepertinya telinga saya lebih baik dari telinga seorang arsitek. Jadi kalau Tuhan melihat dan berkata segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik, itu benar-benar karya yang sempurna baiknya. Tetapi untuk memelihara ciptaannya yang sudah amat baik itu, dan untuk membuatnya jadi lebih baik lagi, di Kejadian 2 ayat 8, Tuhan menempatkan atau zoom manusia itu di Taman Eden. Dan Kejadian 2:15, Tuhan memberi tugas atau otoritas kuasa kepada manusia di Taman Eden itu untuk bekerja, mengusahakan jadi lebih baik lagi dan memelihara atau menjaga taman tersebut. Wah, luar biasa. Manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memelihara status quo, memelihara, menjaga, dan mengusahakan menjadi lebih baik lagi. Jadi manusia itu mempunyai 3 pilihan dalam hidup ini. Membiarkan, yang kedua memelihara, yang ketiga atau mengusahakan jadi lebih baik. Saya yakin semua kita lahir umumnya dalam keadaan baik. Tapi kalau pola hidup kita sembarangan, pola tidur juga semaunya kita, tidak peduli untuk menjaga kita punya kesehatan, singkatnya kalau tubuh ini dibiarkan tanpa dijaga dan dirawat dengan baik, maka kualitas hidup kita pasti akan menurun dan rusak akibatnya. Tapi kalau kita jaga pola makan dan pola tidur kita dengan baik, maka tubuh kita ini tetap terjaga kesehatannya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup dan tubuh kita lebih baik lagi, maka kita harus ada usaha ekstra. Entah kita lebih giat olahraganya, makan makanan yang higienis dan bergizi tinggi, tinggal di udara yang bebas polusi, dan lain-lain yang tentunya juga membutuhkan pengorbanan, disiplin yang tinggi, dan biaya hidup yang mahal. Apakah Anda berani bayar harga untuk itu? Demikian juga dengan usaha pekerjaan kita atau pernikahan kita. Kalau kita biarkan
tidak kita jaga dan rawat dengan baik, maka usaha pekerjaan atau pernikahan kita pun akan rusak dan lama-lama hancur bahkan. Tetapi sebaliknya, Tuhan juga memberi kita opsi pilihan. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup nikah kita lebih baik lagi, dibutuhkan usaha ekstra dari kita untuk menyediakan waktu bersama keluarga mungkin lebih banyak dan berkualitas waktunya, dan lain-lain. Salah seorang terkaya di dunia, Bill Gates, yang memulai bisnis Microsoft-nya dari garasi dan tanpa modal uang yang besar, pernah mengatakan, kalau kita lahir sebagai orang miskin, hal itu bukan kesalahan kita. Tetapi kalau kita meninggal sebagai orang miskin, 100% itu pasti kesalahan kita. Nah, saat ini kita diperhadapkan kepada 3 pilihan yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, membiarkan, pasrah, tanpa berbuat apa-apa. Atau yang kedua, memelihara atau menjaga. Dan yang ketiga, bekerja mengusahakan menjadi lebih baik. Semua berkat Tuhan yang kita terima, kita usahakan jadi lebih baik. Selebihnya, biarlah Tuhan yang menentukannya. Que sera. Tuhan Yesus memberkati segala usaha kita. Shalom.